Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers. Balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga saja selalu sehat walafiat ya, dan tambah banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan bahas nih prediksi pertandingan. Ini pekan tunda sih ya, pertandingan tunda. Laga El Clasico ya, antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Nah, laga ini kabarnya sudah boleh nih dilangsungkan nih tanggal 11 ini. Kalau jadi ya, mudah-mudahan jadi ya. Nah, bagaimana persiapan kedua tim dan ada intrik apa sih menjelang laga yang katanya sih El Clasico ini? Nah, kita akan cari tahu sama-sama nih di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu semua persiapan kedua tim besar dan rival ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, dengan klik subscribe, aktifkan juga dong notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Laga tunda pekan ke-11, yakni laga yang katanya laga El Clasico-nya Indonesia atau laga dua tim rival, meskipun tim Persija tak mau disebut rival, yakni antara Persib Bandung versus Persija Jakarta, akhirnya bisa digelar juga. Setidaknya itu yang sejauh ini kami terima. Laga ini salah satu laga tunda yang paling rumit dalam hal perizinan. Bahkan sempat tersiar kabar laga ini akan ditunda kembali. Padahal kan sama aja toh, sekarang atau nanti toh laga ini juga akan digelar juga. Tapi ya itulah sepak bola dagelan, selalu saja ada settingan yang alasan keamanan lah, inilah, itulah. Padahal ada trik-trik licik di dalamnya. Ya, kalian tahulah trik apa itu. Sebelum kita bahas peta kekuatan, persiapan, dan kondisi skuad, kita bahas sedikit kenapa laga ini seperti dipersulit ya. Yang pertama, alasan Polri tak beri izin adalah faktor stadion, yang katanya kata PT LIB Stadion GBL ini tak lolos verifikasi, hingga akhirnya stadion ini diperbaiki sedikit, dan Polri pun akhirnya meninjau stadion ini dan dapat nilai baik. Tapi ternyata itu tak cukup ya, kata Polri baik, tapi berbeda dengan kata PT LIB yang bilang PT LIB kan belum datang ke GBLA untuk verifikasi, jadi belum bisa disebut baik. Lah, salah siapa belum datang dan verifikasi? Itulah makanya izin gak terbit juga. Yang kedua, alasan keamanan. Pihak Polri takut lantaran laga ini adalah laga dua tim rival dan dua tim yang terhitung atau terkenal dengan nama musuh bebuyutan. Polri takut tragedi yang terjadi di Kanjuruhan itu akan terulang di GBLA. Pasalnya ketika di Kanjuruhan pun sama, supporter tim lawan tak ada, tapi tetap ribut juga. Ribut? Kan ributnya sama situ. Salah, sama pihak situ, sama pihak Polri maksudnya. Ributnya gitu. Iya juga sih, saya sih nggak bilang ya kalau supporter Persib lebih baik dari Aremania, meskipun belum tentu supporter Persib itu sama dengan supporter Arema. Tapi memang di antara puluhan ribu supporter Persib yang hadir, pasti ada aja oknum bobotoh goblok yang jadi provokator. Ingat, saya bilang oknum ya, bukan supporter tapi oknum supporter. Jadi yang namanya oknum ini bisa jadi bukan bobotoh asli atau istilahnya bobotoh karbitan yang cuma jadi provokator terus ngompor-ngomporin yang lain. Itu yang ditakutkan. Buktinya dari pekan 1 hingga pekan ke-10 Persib Bandung paling banyak didenda gara-gara flare. Kan itu artinya masih banyak bobotoh karbitan. Maaf, saya tak menghina bobotoh. Saya cuma bilang bobotoh karbitan. Kalau yang nanti masih ada bawa flare ke stadion, fix saya bilang itu adalah bukan bobotoh asli, tapi bobotoh karbitan. Kalau nanti setelah saya upload video ini ada yang nggak terima saya bilang bobotoh karbitan, fix ini orang yang bawa flare ke stadion. Sini temuin saya biar saya upload orangnya, biar kalian tahu inilah orang yang bawa flare dan ngerugiin Persib. Yang ketiga, masalah tiket.
Persib udah jual semua tiket sebelum tanggal 2 Oktober lalu ya, tapi pihak Polri cuma izinkan 50% kapasitas stadion yang boleh diisi penonton. Otomatis pihak Persib nggak terima dong dan meminta banding. Akhirnya kabarnya disetujui banding inilah dengan cara ada penukaran tiket melalui e-voucher atau segala macam yang saya juga kurang paham. Dan kabarnya boleh dihadiri penonton cuma 35.000 saja penonton yang boleh hadir ke Stadion GBLA. Nah, kita akan lihat nanti nih, apakah penonton yang hadir di GBLA ini lebih dari 35.000? Kalau lebih, fix ada oknum-oknum nakal panpel nih di GBLA nih. Itulah beberapa hal yang kabarnya membuat laga ini sulit digelar, tapi akhirnya atas usaha dari pihak Persib khususnya Teddy Cahyono, laga ini pun akhirnya bisa digelar. Oke, kita kembali lagi ke pertandingannya ya. Laga ini meskipun laga tunda, tapi justru laga ini sangat ditunggu-tunggu. Lantaran selain laga ini adalah laga El Clasico perdana di musim ini, laga ini pun bisa menentukan akan finish di urutan keberapakah dua tim ini. Pasalnya Persib dan Persija saat ini terpaut satu trip di klasemen sementara, yakni Persib di urutan kelima, sementara Persija di urutan keenam. Dan Persija masih punya dua tunda laga lagi ya, termasuk lawan Persib. Hal menarik lain adalah laga ini digelar bertepatan dengan masa bursa transfer, yang artinya banyak yang menyangka jika skuad dua tim ini akan berubah. Ya emang berubah sih, pasti berubah lah, karena kan pasti ada pemain yang hengkang dari dua tim ini. Sementara untuk pemain yang baru masuk, meskipun ada tapi nggak bisa dimainkan ya, karena udah terdaftar di klub sebelumnya. Jadi buat yang penasaran apakah pemain baru Persib dan Persija bisa dimainkan apa enggak di laga ini? Jawabannya fix tidak bisa, karena ini adalah masih putaran pertama. Dan tentu saja yang akan jadi sorotan utama di laga ini adalah dua pelatih kelas dunia di kedua kesebelasan, yakni Luis Mia di kubu Persib dan Thomas Doll di kubu Persija Jakarta. Jika bicara statistik dua pelatih hebat ini, selisihnya tipis atau bisa dibilang seimbang sih. Di mana Luis Mia 9 kali pimpin Persib dengan catatan 7 kali menang dan 2 kali imbang. Sementara Thomas Doll 15 kali pimpin Persija dengan catatan 8 kali menang, 5 kali imbang dan 2 kali kalah. Tipis banget kan? Tapi memang di sistem bubble kemarin Luis Mia nggak ada yang ngalahin. Jadi satu-satunya pelatih yang mampu bawa timnya tak terkalahkan di sistem bubble dengan 4 kali menang dan 2 kali imbang. Sementara Persija dengan Thomas Doll-nya di sistem bubble kemarin raih 2 kali menang, 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Bicara soal rekor pertemuan, sejak pertama kali kedua tim ini bertemu di tahun 1933, dua tim ini sudah 170 kali bertemu di semua ajang. Dengan catatan Persib menang 60 kali, Persija menang 50 kali, dan imbang 49 kali. Dan ada 11 pertandingan yang tak diketahui hasilnya. Tapi sejak era Liga 1 di tahun 2017, di Liga, ingat saya bilang di Liga, kedua tim ini berbagi hasil, yakni dari 8 kali pertemuan sejak tahun 2017, Persib menang 3 kali, Persija menang 3 kali, dan 2 kali berakhir imbang. Nah, lalu bagaimana kondisi skuad kedua tim ini dan ada persiapan apa di kedua tim ini jelang laga kali ini? Yuk kita simak. Di kubu Persib Bandung, setelah lakoni laga-laga berat di sistem bubble, skuad Persib pun diliburkan cukup lama. Baru pada Kamis 5 Januari 2023, skuad Persib lakukan latihan perdana. Dalam latihan perdana ini, hampir semua pemain hadir termasuk yang cedera seperti Zalnando, Febri, David Rumakik, Reki Rahayu, dan lain-lain. Namun mereka yang cedera tak ikut latihan dan harus kembali ke tempat pemulihan. Sementara sisanya tak ada satupun pemain yang absen kecuali trio timnas. Dalam latihan perdana yang kali ini dilakukan di Stadion Siliwangi lantaran Stadion Sidolik akan direvitalisasi untuk latihan tim-tim peserta Piala Dunia U20, Luis Mia mengatakan kondisi pemain sih cukup bagus, cuma fisik yang menurun terutama stamina. Menurut Luis Mia, pemain Persib ini tak boleh terlalu lama diliburkan. Terbukti baru beberapa hari saja diliburkan, stamina pemain langsung drop. Ini jadi PR tersendiri bagi Yaya Sunaria dan Manuel Cascalana sebagai pelatih fisik Persib.
Untuk itu, menurut Luis Mia, latihan Persib akan lebih berfokus pada pemulihan stamina. Setelah itu barulah lakukan strategi. Kondisi pemain cukup bagus, tapi masalah fisik dan stamina yang selalu jadi permasalahan kami. Sepertinya pemain Persib tak boleh terlalu lama diliburkan, karena terbukti libur sebentar saja fisik dan stamina langsung turun. Tentu persiapan lain kami saat ini adalah benahi fisik dan stamina dulu, ujar Luis Mia. Menghadapi Persija Jakarta, Luis Mia tak bisa terlalu banyak merombak skuad. Pasalnya, praktis skuad Persib masih ompong setelah beberapa pemain inti Persib masih berkutat dengan cedera seperti Zalnando, Rumakik, Reki Rahayu, Febri Haryadi, dan Ferdiansyah. Ditambah, trio timnas pun belum kembali. Otomatis, Luis Mia hanya akan mengandalkan pemain-pemain yang tampil di laga terakhir kontra Persikabo. Untungnya pemain-pemain Persib belum ada yang hengkang ke klub lain. Tapi itu pun belum pasti, meskipun Luis Mia telah mengaku tak akan melepas satupun pemain Persib, tapi yang namanya bursa transfer semuanya bisa terjadi. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Ingat, susunan ini bisa berubah jika ada pemain Persib yang hengkang ya. Di bawah Mister tetap ditempati oleh Teja Paku Alam. Trio center back kali ini ditempati oleh Ahmad Jufrianto, Nick Wipers, dan Daisuke Sato. Dua wingback ditempati oleh Freds Butuan dan Hen Herdiana. Duet jangkar kali ini ditempati oleh Abdul Aziz dan Dedi Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Siro Alves dan Beckham Putra. Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David da Silva. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persija Jakarta, Persija lebih dulu lakukan latihan perdana yakni sejak Senin 2 Januari 2023. Persija memang mempersiapkan dengan matang hadapi laga ini. Awalnya Thomas Doll keliru jika pemain baru bisa dimainkan. Maka Thomas Doll pun tenang-tenang saja saat strikernya yakni Yusuf Helal dipanggil ke timnas Bahrain. Lantaran Thomas Doll berpikir pemain baru bisa ditampilkan. Tapi ketika diingatkan jika ini laga tunda putaran pertama yang artinya pemain baru tak bisa ditampilkan, Thomas Doll pun panik dan berupaya cari cara agar laga ini bisa diulur terus. Hingga akhirnya Thomas Doll pun meminta pada manajemen Persija untuk mengirim surat pada Federasi Bahrain agar Yusuf Helal bisa ditarik lagi ke Persija dengan alasan Piala Teluk Naga yang diikuti oleh Bahrain ini bukan agenda resmi FIFA. Tapi di sisi lain, Thomas Doll pun lega saat tahu jika Michael Kremenchik bisa tampil di laga ini lantaran sanksi yang diterima Kremenchik itu dari pekan ke-12 hingga pekan ke-18 saja. Saya awalnya keliru dan lupa jika pertandingan Persib versus Persija ini pertandingan tunda, jadi saya pikir tak apa-apa lepas pemain. Tapi ketika saya diingatkan ini pertandingan tunda yang artinya pemain baru tak bisa saya tampilkan, saya cukup pusing juga. Karena kami kehilangan banyak pemain. Untuk itu saya berharap Federasi Bahrain mau melepas Yusuf ke Persija, ujar Thomas Doll. Menghadapi Persib Bandung, skuad Persija dipastikan tak akan full tim. Selain dua pemain yang dipanggil ke timnas ini Hansa Muyama dan Syahrian Abimanyu, ada beberapa pemain yang masih berkutat dengan cedera, seperti Otavio Dutra, Osvaldo Hai, dan beberapa pemain muda. Ditambah Yusuf Helal yang belum bisa dipastikan apakah akan dilepas oleh Bahrain untuk kembali ke Persija atau tidak. Dan berikut prediksi susunan pemain Persija Jakarta. Di bawah Mister masih ditempati oleh Andri Tani Ardiasyah. Trio center back ditempati Ondrej Kudela dan M. Ferrari. Dua wingback ditempati oleh Firza Andika dan Ilham Rio Fahmi. Duet jangkar ditempati oleh Hanif Syahbandi dan Reski Fandi. Sisi sayap ditempati oleh Rico Simanjuntak dan Hanno Behrens. Sementara ujung tombak ditempati oleh Michael Kremenchik. Dan berikut formasinya. Laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Rabu 11 Januari 2023 mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA Bandung. Oke, itulah sedikit prediksi pertandingan antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta di pekan berapa ya? Pekan 11, pekan tunda ya. Yang kembali
akhirnya bisa digelar lagi, dan semoga aja lancar ya. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.